minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi bersama saya Mikdad Adausi. Tentunya di Islam itu indah. Insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Masya Allah. Hari ini kira-kira kita akan membahas apa ya? Pokoknya pastinya penting banget. Jamaah, pernikahan itu adalah hal yang sakral, yang gak sembarangan bisa dilakukan seumur hidup. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Biar nggak mudah dipermainkan di dalam pernikahan, nah supaya kita juga lebih tahu, karena pernikahan ini banyak banget hal-hal yang harus dipelajari lagi nih, terutama saya dan mungkin juga jamaah. Makanya kita akan angkat tema yang sangat luar biasa, temanya adalah nikah, jangan main-main. Masya Allah. Baik jamaah, ngomongin soal nikah, saya mau ke guru kita dulu nih yang mungkin ya usia pernikahannya belum terlalu inilah, hampir sama kayak saya lah, Ustadz Syam nih, Masya Allah. Ustadz sehat ya? Nyubi. Nyubi. Ustadz apa nih, saya mau tanya nih. Ustadz kadang misalnya kita kan, apalagi saya nih ya, kadang syuting gitu ya, suka ada tuh pura-pura ijab kabul gitu. Nah ada juga nih, mohon maaf misalnya teman suka kadang bercanda latihan gitu, ijab kabulnya main-main gitu. Nah ini sebenarnya kalau misalnya kita ucapkan secara bercanda, bisa sah nggak sih hukumnya? Itu kita ngeri juga. Nah mohon penjelasannya nih guru nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Syifa, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Nabi itu senang bercanda, Rasulullah. Rasulullah itu bercanda dengan para sahabat, ya. Rasulullah senang banget ceritain kisahnya Nuaiman, ya. Nuaiman itu salah seorang sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi dan Allah, tapi senangnya bercanda gitu ya. Misal dia pernah diajak pergi berdagang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba dia ngeprank Sayyidina Abu Bakar gitu ya. Dia ngeprank temannya sendiri, terus diceritain kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu tertawa gitu, sampai kelihatan cahaya daripada sela-sela giginya, daripada gigi geraham Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menceritakan kembali kisah lucu ini kepada orang-orang yang datang. Sampai setahun penuh tuh Rasulullah senang bercanda. Kemudian Rasulullah mencandai seorang nenek-nenek, nggak ada nenek-nenek dalam surga. Nenek ini menangis, kata Rasulullah, memang tidak ada nenek-nenek karena semuanya udah kembali muda. Nah, Rasulullah itu sudah suka bercanda, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dibercandain. Apa itu? Dalam riwayat disebutkan seriusnya dianggap serius, bercandanya pun dianggap serius. Apa itu? An-nikah, wat-talak, war-raja. Nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Daud, ada yang mengatakan Ibnu Majah, ada juga yang mengatakan At-Tirmidzi. Maka tiga hal ini jangan sampai dibercandain. Bercanda nikah tadi kata Mikdad. Betul. Di sinetron pun kalau syarat-syaratnya lengkap, ada walinya, ada maharnya, penyebutannya jelas, maka itu bisa sah. Waduh. Apalagi lawan mainnya beneran walinya. Waduh, namanya jelas, bintinya jelas, maharnya jelas, disebutin. Maka subhanallah, berhati-hati dalam keadaan bercandanya. Yang penting syaratnya lengkap. Tapi kalau misalnya ada syarat yang membuat rukunnya atau rukunnya menjadi hilang, maka tidak jadi. Tapi subhanallah, jangan sampai dibuat bercanda hal-hal yang demikian. Begitu pula hal-hal yang lainnya. Maka teman-teman sekalian, kalau mau bercanda yang lain deh. Rasul itu juga bercanda, tapi tidak dalam hal ini. Nikah, talak, dan rujuk. Apalagi masalah talak dan rujuk ini mungkin akan dijelaskan nanti oleh guru-guru kita. Namun subhanallah, dalam hal pernikahan semuanya adalah sesuatu yang bukan hanya menyambung antara dua insan, tapi juga menyambung hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustadz kalau orang lagi latihan? Kalau lagi latihan kan beda.
yang melatih pun subhanallah mereka adalah orang-orang yang punya ilmunya. Misal dari kantor urusan agama, mereka ini kan ditunjuk oleh pemerintah teratas, presiden, kemudian kepada Kementerian Agama kepada bagian pernikahan kepada kantor urusan agama kepada penghulu inilah yang biasanya menjadi wali hakim dan dia paling mengerti, beliau inilah yang paling mengerti akan hal-hal tersebut. Maka harus sangat-sangat diperhatikan ketika ada akad nikah yang disebut dalam Al-Quran mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat-sangat kuat, bukan hanya ikatan dua insan silaturahim, tapi ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ini tidak bisa dipermainkan. Seriusnya dianggap serius, bercandanya pun dianggap serius. Ingat-ingat kita pernah belum? Tapi nggak ada walinya waktu itu ya. Untungnya kan kalau misalnya di sinetron yang disebutnya Namanya nama beda. peran. Iya, waduh kalau Namanya beda. Kalau nama peran aslinya ngeri juga. Yang bahaya kalau nama aslinya ada maharnya disebutin dengan jelas, ada syarat-syaratnya lengkap, maka berhati-hati. Jadi buat teman-teman yang suka bermain peran misalnya ya, suka nonton video dan juga ini juga buat teman-teman yang ngeprank lah ya. Oh iya. Misal nih. bercanda-bercanda di kelas gitu kan. Iya. Sekarang insya Allah sekolah udah mulai tatap muka nih. Iya. Kadang ada yang bercanda-bercandanya bercanda nikah, jangan sampai gitu. Betul. Waduh. Nah, ini pengingat buat kita semua. Bercanda boleh karena Rasulullah juga suka bercanda. Tapi mengenai 3 hal ini yaitu nikah, tolak dan rujuk itu jangan main-main karena bisa jadi sah. Aduh. Baik jamaah, Masya Allah kita masih akan membahas mengenai nikah. Nah, saya dulu sering banget nih mendengar kata-kata begini, nikah atau kawin gantung. Ustadz Maulana pernah nggak dengar kalimat begitu? Sebenarnya saya pernah baca. Nah, iya. Baca di riwayat Rasulullah. Nah, makanya ini mewakili pertanyaan jamaah juga karena mungkin masih ada nih sampai sekarang yang dikatakan kawin gantung atau nikah gantung ini. Ini sebetulnya menurut sudut pandang Islam, ini diperbolehkan atau enggak sih Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, silakan. izin Ustaz Sifah, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Islam itu indah, kali ini menjawab pertanyaan, keraguan atau apapun. Mari kita kenali Islam secara indah. Dalam artian kita berbaik sangka. Dan ternyata ada yang ditanyakan tadi Mas Mikdad luar biasa. Pertanyaannya masalah nikah gantung. Wow. Berbicara tentang nikah gantung itu sebenarnya itu sah. Karena sesuai aturan rukunnya, syaratnya. Sudah. Nah, kenapa dikatakan tergantung? Karena sebenarnya gini, nikahnya sah karena sesuai rukunnya. Ada walinya, ada ijab kabulnya, syaratnya juga ada. Pokoknya semua lengkap. Bahkan saksi pun ada. Cuma kenapa dikatakan digantung? Karena menahan lebih dulu untuk berkumpul. Karena sebab kebaikan. Contoh, saya katakan. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah tidak dicampur oleh Nabi setelah dinikahi. Ada riwayat mengatakan 2-3 tahun. Karena dinikahinya, mohon maaf, dibawa oleh ayahandanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk dinikahi oleh Rasulullah. Dan setelah dinikahi, ya ini nih yang perlu dicamkan nih. Banyak salah paham. Nabi kok menikahi anakmu, anak kecil? Enggak. Nabi memang menikahi di usia 9 tahun. Tapi nanti bergabung dengan Nabi, bersatu rumah dengan satu atap dengan Nabi setelah 2-3 tahun kemudian. Artinya apa? Di sini adalah maksud tujuannya 1, bisa jadi belum balik. 2, bisa jadi dalam artian mohon izin saya harus katakan untuk menghindarkan daripada fitnah, zina dan sebagainya. Dan terima kasih banyak di Indonesia ini pasti tidak berlaku. Betul. Berlaku dalam usianya karena memang ada batasnya. Tapi ternyata ada juga yang kawin gantung di Indonesia karena faktor pendidikan.
Dia tidak mau berkumpul dulu sama suaminya karena dia masih mau menyelesaikan sekolahnya dulu. Betul. Nah, sebenarnya umurnya udah cukup untuk nikah. Nah, sebenarnya dia sudah balik jelas karena dia mau menyelesaikan kuliahnya dulu. Dia cuma datang ke Indonesia untuk nikah, habis itu pergi lagi kuliah lagi di luar negeri. Itu namanya kawin gantung tidak disatukan. Jadi kalau berbicara kawin gantung ini gimana? Jamaah? Oh jamaah, gimana tuh? bisa nggak? Jawabannya bisa. Bisa untuk menghindarkan fitnah, apalagi sekarang kan banyak haters. Betul. Cocok nggak Gimana? kata-kata saya haters? Wih, haters. Haters. Bahasa Inggrisnya udah makin bagus. Ustaz Ya Maulana. baiklah, Masya karena saya diajarin sama anak saya. Jadi haters ini yang tidak mau mengerti. Nah sementara nikah itu harus diumumkan, harus disiarkan supaya tidak terjadi fitnah. Karena mohon izin, mohon maaf, ini pembelajaran besar buat kita untuk bisa mengerti keadaan dan ingat sekali lagi saya katakan kawin gantung tetap sah. Cuma untuk menjaga saja karena faktor keadaan sehingga tidak disatukan. Mungkin faktor tugas, Betul. karena dia masih tugas Betul. dan sebagainya. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah jadi jelas nih. Awalnya saya nggak ngerti tuh hukum gantung tuh gimana ya? Apakah nikahnya? Nih kawin gantung itu gimana? Apakah sampai Hukum akadnya sambil gantung. Beda cerita lagi Beda tuh. cerita lagi. Aduh. Baik, Masya Allah ini bicara soal menikah banyak banget di ilmu yang harus kita serap. Karena bicara soal menikah itu adalah ibadah yang sangat panjang sekali. Bahkan sampai kita meninggal. Nah kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita akan tanya-tanya sama guru-guru kita lagi. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Dikutip dari tribunbatam.com, pernikahan sedarah tersebut terungkap setelah sang pria yakni RS ditangkap kepolisian dalam kasus penggelapan sepeda motor. RS nekat menikahi sang adik yang merupakan satu ibu namun beda ayah dengan dirinya. Sang adik berinisial P yang merupakan warga Kecamatan Payakumbuh. Kasat Reskrim Polres Payakumbuh AKP M. Rosidi menjelaskan pelaku ditangkap atas dugaan penggelapan sepeda motor tetangganya. Nah ini kita baru menyaksikan video tadi masih ada hubungannya sama menikah. Saya mau ke Ustazah Syifa dulu. Ustazah, bagaimana ini jika sudah terjadi pernikahan sedarah? Bahkan jika sampai sudah punya anak nih, apakah ini harus tetap pisah juga Ustazah? Atau misalnya kalau udah punya anak, bagaimana nih status anak hasil dari pernikahan sedarah gini Ustazah? Mohon penjelasannya. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah, para guru-guru yang ada di rumah mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Melihat alamin. tayangan Viti yang tadi ini membuat hati kita berdebar. Betul. Kenapa? Ini zaman sudah semakin bobrok sekali. Ya, saudara sendiri diembat juga bahasa kitanya. Betul, betul. Padahal masih ada orang lain, masih ada perempuan lain, tapi dia menikah, bahkan dia berhubungan layaknya suami istri sama saudaranya sendiri. Padahal kita lihat dalam surah An-Nisa itu dijelaskan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum minar radha'ah wa akhwatukum minar radha'ah ila akhiri ayat. Ini banyak sekali dijelaskan, bahkan perempuan yang dinikahkan oleh ayah kita sendiri itu tidak boleh kita nikahi. Jadi kalau mau disimpulkan ada 3 penghalang pernikahan. Pertama penghalangnya adalah karena hubungan musyawarah pernikahan. Jadi kalau kita punya suami maka mantu sama mertua tidak boleh menikah. Ipar sama ipar tidak boleh. Kenapa? Karena ada hubungan musyawarah, itu jadi penghalang. Kedua, karena hubungan darah atau nasab. Kakak sama adik, orang tua dengan anaknya, ya, saling satu hubungan darah dalam satu keluarga itu tidak diperbolehkan dalam agama. Dan yang ketiga, karena satu susuan, rodho'ah disebutnya. Wa ummahatukum minar rodho'ah, wa akhwatukum minar rodho'ah tadi. Jadi ibu yang menyusui kamu dan perempuan yang satu susuan dengan kamu. Tapi sekarang yang jadi permasalahannya, realitanya yang ada begini.
para jamaah sekalian. Banyak orang yang menikah dia satu susuan, dia satu darah tapi tidak tahu kalau ternyata mereka saudara. Bagaimana kalau sudah terlanjur menikah kemudian punya anak, pertama pernikahannya harus dipisahkan. Tapi difasah, pembatalan, bukan perceraian. Kalau perceraian berarti kita mengakui hubungan sedarah. Padahal dalam Islam tidak diakui adanya pernikahan karena hubungan sedarah. Itu yang pertama. Maka di sini adanya fasah. Fasah itu pembatalan pernikahan. Tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh adik kakak yang punya hubungan darah. Ya, ini kalau bahasa kitanya incest atau inbreeding gitu ya. Bahasanya adalah menikah dan satu darah karena adik kakak seperti itu. Lalu bagaimana kalau terlanjur sudah punya anak? Pertama dalam Islam ini diharamkan sekali. Kalaupun lahir anaknya, maka di sini status anaknya itu tidak dinasabkan kepada ayahnya. Karena status pernikahan orang yang sedarah itu sama dengan zina. Ya, sama dengan zina. Jadi selama ini misalkan dia sudah menikah setahun, 2 tahun atau beberapa bulan, maka itu dihukumi zina karena tidak diakui oleh agama. Ya, jadi anaknya tidak mendapat status, tidak dinasabkan kepada ayahnya seperti zina. Dan kalau dalam sisi kesehatan, anak-anak yang lahir dari hubungan darah atau dari pernikahan sedarah, antara adik dengan kakak atau orang tua dengan anak, itu cenderung resikonya lebih besar daripada outbreeding. Outbreeding itu adalah pernikahan yang tidak sedarah. Lebih beresiko terkena penyakit cacat, baik cacat mental ataupun cacat fisik. Jadi para jamaah sekalian, ini pelajaran untuk kita semua. Secantik apapun saudara perempuan kita, setampan atau apapun saudara laki-laki kita, ya. Seindah apapun anak-anak kita, wahai para ayah, kita harus jaga kesuciannya. Jangan sampai kita merenggutnya, apalagi kita melanggar daripada syariat Islam. Ini salah satu ketentuan yang sangat-sangat dilarang oleh Islam itu sendiri. Maka salah satunya adalah bagi orang yang satu susuan, biasanya kan nggak tahu nih, emaknya suka nyusuin anak orang ya, sembarangan. Betul. Nah kalau tidak tahu, maka itu dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu dan terlanjur, maka itu dihukumi zina, seperti Waduh, itu. Masya Allah, makanya orang tua zaman dulu kalau misalnya kita mau menikah itu harus ditanya dulu bibit bebet bobot, mungkin salah satunya kita ngelihat Saya dulu. satu susuan enggak gitu? Iya, Saya supaya satu kita lebih darah tahu nggak? ya, bukan Betul. hanya masalah perihal status sosial atau dan lainnya, Masya Allah. Baik jamaah, insya Allah nih kita akan masih membahas mengenai nikah. Nah memang nikah itu jangan main-main. Tapi banyak juga kasus nih, banyak yang bertanya nih jamaah, saya mau nanya ke Ustadz Syam deh. Iya, Ustadz, siap. Apa tuh? nih? Bagaimana nih pasangan suami istri jika setelah menikah ternyata baru diketahui bahwa mereka itu berdua beda mazhab nih antara istri dan suaminya. Mohon maaf ini sampai banyak ada kasus yang sampai bercerai. Nah ini saya pengen tanya nih. Ini banyak yang nge-DM ke Ustadz Syam. Iya ini. banyak juga ke Soalnya. sosial media. Saya nitip pertanyaan ke Ustadz Syam nih. Apakah dalam pernikahan suami istri itu harus satu mazhab apa gimana sih Ustadz? Kalau dibilang harus sih tidak harus ya. Ah jadi gimana? Tapi repot. Repot ya? Dari bangun tidur sudah berantem. Udah beda ya? Iya. Suaminya tidak kunut, istrinya kunut. Dari sholat subuh udah Dari repot. sholat subuh udah repot nih. Aduh. Sampai bawa-bawa Iya. orang tua. Nah kalau udah repot seperti ini, jangan dibahas sekarang, nanti setelah itu. Waduh, baik jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.